Yang belum sempat dikatakan. Hari ini Tamara dan Ray mengunjungi sebuah mall. Seperti biasa, mereka nonton, lalu Ray menemani Tamara untuk belanja keperluan bulanannya. Kini mereka sedang menikmati makan siang mereka. Mereka memilih area outdoor dari restoran ini karena seperti biasa, agar Ray bisa menikmati rokoknya setelah makan nanti. Tiba-tiba pandangan Tamara terpaku pada satu titik. Ray pun sudah paham, pasti saat ini Tamara sedang melihat sesuatu. "Lihat apa sayang?" tanya Ray penasaran. "Ada sosok cowok, kira-kira kali ini umur 20-an, jawab Tamara. "Kau mau ajak ngobrol?" tanya Ray. Tentu saja Tamara senang karena diberikan kesempatan seperti itu oleh Ray. Ia mengangguk cepat dan melambaikan tangan ke arah sosok itu agar menghampirinya. Sosok itu pun menghampirinya, berdiri tepat di samping Tamara duduk makan bersama Ray. "Kamu panggil saya?" tanya sosok itu. Tamara mengangguk. "Siapa nama kamu?" "Saya Tamara," ujar Tamara. "Saya Hendra." "Kenapa kamu di sini?" tanya Tamara. "Kamu bisa lihat saya?" tanya sosok Hendra itu baru merasa bingung. "Kalau saya nggak bisa lihat kamu, saya nggak bisa manggil kamu ke sini," ujar Tamara, membuat Ray terkekeh karena dapat menangkap arah pembicaraan Tamara. "Saya nggak tahu kenapa saya bisa ada di sini. Mungkin karena semasa saya hidup, saya paling sering ke sini dengan Anin." "Siapa Anin? Pacar kamu?" tanya Tamara langsung menebak. Mengira pasti ini problema cinta beda dunia lagi yang ditemuinya. "Bukan, kami hanya sangat dekat, tapi kayaknya dia cuma anggap saya sebagai kakaknya. Dia biasa minta antar saya kemana-mana dan cerita apapun dengan saya. Saya selalu ingin bisa jagain dia, tapi kata teman-teman saya, dia hanya memanfaatkan saya. Saya nggak percaya," ujar sosok Hendra itu. "Kenapa kamu nggak tanya dia gimana perasaannya ke kamu? Kalau kamu pengen dia jadi pacar kamu kan?" tebak Tamara lagi. Kali ini sosok Hendra itu mengangguk pelan. "Saya terlalu takut dia nggak cinta saya juga. Jadi saya terus nunda menyatakan perasaan saya. Sampai akhirnya semua terlambat. Tapi saya bisa lihat dia khawatir banget waktu saya kecelakaan. Dan sampai sekarang dia masih suka nangisin saya," ujar sosok itu kembali. "Apa itu yang buat kamu gak bisa pergi? Karena kamu masih ingin cinta kamu terbalas?" tanya Tamara. "Iya, karena saya sayang banget sama Anin," jawab Hendra. "Kamu sih nunda-nunda, jadi malah gak sempat tersampaikan," gerutu Tamara. Lalu Ray menyikut lengan Tamara seperti memberi tanda agar tidak menyalahkan sosok itu lagi. Sepertinya sekarang Ray mulai bisa merasa iba pada makhluk-makhluk itu. "Saya takut Anin gak suka sama saya," ujar sosok Hendra itu dengan lirih. "Kata kamu kalian cukup dekat dan Anin biasa cerita apapun sama kamu. Berarti kamu cukup spesial untuk dia," ujar Tamara. "Tapi itulah yang saya takutkan. Saya takut dia hanya anggap saya sebagai kakak," ucap sosok itu lagi. Tamara pun mengangguk paham. "Mau saya bantu sampaikan ke Anin tentang perasaan kamu, agar kamu bisa dengar langsung bagaimana perasaannya pada kamu," tanya Tamara menawarkan bantuannya. "Apa Mbak gak keberatan?" tanya sosok itu sopan. Cukup unik kali ini karena biasanya mereka yang minta bantuan Tamara. Namun kali ini Tamara yang menawarkan bantuan pada mereka. "Oke, kamu bisa kasih tahu saya di mana saya bisa temui Anin," ujar Tamara. Sosok Hendra itu pun mengangguk. Sore itu juga Ray menemani Tamara mengunjungi rumah Anin, rumah kos lebih tepatnya. Anin sendiri yang membukakan pintu untuk Tamara. "Maaf, Mbak siapa?" tanya Anin sopan. Tamara mengulurkan tangannya untuk dijabat oleh Anin. "Saya Tamara," ucap Tamara. Kelihatannya Anin masih di awal 20 tahunan, lebih muda darinya. "Masuk Mbak, Mbak cari saya. Ada perlu apa ya?" tanya Anin bingung. "Anin kenal Hendra?" tanya Tamara. Anin pun mengangguk. "Mas Hendra sudah meninggal karena kecelakaan 2 bulan lalu," ujar Anin menambahkan, wajahnya nampak sedih. "Anin anggap Hendra siapa Anin?" tanya Tamara langsung. "Mas Hendra udah Anin anggap kakak Anin sendiri," ujar Anin membuat Tamara tercekat. "Anin gak ada perasaan apapun ke Hendra, bukankah?" "Anin suka cerita-cerita ke Hendra?" tanya Tamara lagi. "Kok Mbak Tamara tahu? Mbak Tamara kenal Hendra ya?" tanya Anin yang kali ini terlihat antusias membicarakan Hendra. Tamara mengangguk mengiyakan. "Anin sudah ada laki-laki yang disukai?" tanya Tamara. Dilihatnya wajah Anin heran karena ditanya demikian. "Selain Hendra," Tamara pun menambahkan. Anin menggelengkan kepalanya. "Tapi laki-laki yang Anin sukai seperti apa?" tanya Tamara lagi. "Anin suka yang..."
Seperti Mas Hendra, ujar Anin lirih dengan wajah agak takut dan malu-malu karena pipinya merona. Anin, Tamara mengusap punggung tangan Anin kemudian menggenggamnya, bersiap bicara maksud kedatangannya. Saya bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah tiada. Tadi saya bertemu Hendra, ujar Tamara selembut mungkin. Anin malah menarik tangannya melepaskan dirinya dari Tamara. Hendra sudah meninggal, Mbak, ujar Anin. Tapi saya bisa berkomunikasi dengan mereka, Anin. Saya tadi ketemu Hendra di Verve Bistro, ujar Tamara yang kali ini membuat Anin terperanjat, karena benar adanya bahwa itu adalah tempat yang paling sering mereka kunjungi. Iya, dan Hendra. Bilang padanya kalau Mbak tahu hal-hal yang hanya Hendra yang tahu. Hendra berbisik pada Tamara untuk membantunya agar Anin percaya. Anin, Hendra bisa cerita ke saya rahasia kamu, atau hal-hal yang hanya Hendra yang tahu tentang kamu, ujar Tamara karena melihat ketidakpercayaan Anin dan mengikuti saran Hendra. Lalu Hendra mengatakan banyak hal pada Tamara yang kemudian Tamara teruskan pada Anin. Kata Hendra, ulang tahun kamu 12 Februari. Lalu, kamu paling suka warna Tosca. Makanan kesukaan kamu makanan Itali. Kamu juga suka lagu-lagu K-pop. Tapi kamu juga suka lagu folk Indonesia. Dan kata Hendra, kamu paling suka hot chocolate dimanapun kalian makan. Benar? Tanya Tamara. Dijawab dengan anggukan kepala Anin yang kini tengah terperangah, memandangi Tamara. Namun, ada binar di matanya. Kamu juga senang kalau Hendra bawain kamu coklat? Kamu suka lollipop juga? Oh iya, kamu pernah bolos kuliah, lalu kalian nonton film yang lagi happening banget saat itu. Avenger, ucap Tamara lagi. Kali ini Anin kembali menggenggam tangan Tamara. Mbak, kok bisa? Karena ada Hendra di sini bersama kita, jawab Tamara. Di mana, Mbak? Tanya Anin penasaran. Ada binar menggebu di matanya, seperti ingin bisa melihat Hendra. Anin, Hendra masih di sini dan tidak bisa pergi ke tempat yang seharusnya, karena ada yang belum dia selesaikan di dunia ini. Tamara menarik nafas panjang. Dia belum sempat menyatakan cintanya sama kamu, padahal katanya dia sangat mencintai kamu, ucap Tamara lagi. Anin menatap kedua mata Tamara dalam-dalam. Air matanya menetes kini. Mbak, sebenarnya selama ini aku juga nunggu Hendra punya perasaan yang sama kayak aku. Aku sayang sama Mas Hendra dari dulu. Ada impian untuk jadi pacarnya. Tapi aku takut karena aku bukan dari keluarga berada seperti keluarganya. Jadi aku selalu jaga jarak dengannya. Aku takut kalau kami makin dekat dan aku makin sayang sama dia. Tapi ternyata dia enggak dan aku kecewa. Tamara memandang ke arah Hendra dan dilihatnya Hendra sangat terisak-isak. Tamara dapat memahami apa yang tengah Hendra rasakan. Pasti sangat menyesakkan ketika ia harus pergi meninggalkan dunia sebelum menyampaikan perasaannya pada orang yang dicintainya. Sangat dicintainya. Sementara Anin tampak menangis. Air matanya terus mengalir, namun sekaligus ada binar di matanya karena Hendra memiliki perasaan yang sama dengannya. Saat ini Hendra masih ada di dunia ini dan belum bisa beristirahat dengan tenang karena ia pergi dengan penyesalan sebab belum sempat bilang ke kamu apa yang dia rasakan. Bisakah kamu bantu dia, Anin, agar dia bisa beristirahat dengan layak dan tenang di tempat yang seharusnya? Pinta Tamara. Anin menatap Tamara sambil mengangguk. Tentu, Mbak. Katakan pada dia kalau kamu juga mencintai dia. Tapi tugas dia di sini sudah selesai dan dia bisa pergi. Katakan juga bahwa kamu akan selalu mengirimkan doamu untuknya. Anin mengangguk lalu melihat ke sekeliling dengan nanar seperti mencari keberadaan Hendra. Tamara menunjukkan di mana Hendra sedang berada saat ini. Anin pun menatap ke arah itu lalu berkata, Mas Hendra, terima kasih. Sekarang aku tahu kalau kamu cinta aku, Mas. Aku juga sangat mencintaimu, tapi entah kenapa takdir gak menyatukan kita. Yang pasti doaku selalu untuk kamu. Seluruh tugas kamu di dunia pasti sudah selesai sekarang, dan apa yang mau kamu katakan ke aku juga sudah tersampaikan. Kamu bisa pergi, Mas. Istirahatlah dengan damai. Anin tersenyum melepas kepergian Hendra. Namun air matanya terus mengalir di pipinya. Tamara pun ikut menangis melihat mereka berdua. Menyedihkan sekali seperti melihat sebuah kisah cinta tapi yang tidak berakhir dengan indah.